Alhamdulillah baik Pak. Ya, begini Pak Koji, kabar Bapak alhamdulillah juga bagi saya. Begini Pak Koji, sebelum nanti Anda melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Ripa, Ya, Pak. sebagai tindakan awal yaitu praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, Namun sebelumnya ini ada rubrik penilaian. Silahkan ini Bapak amati dulu. Ya, Pak. Baik, Pak. Di sini ada kegiatan Bapak saat melakukan aktivitas coaching. Akan saya amati berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Apakah selama kegiatan sudah sesuai dengan alur cerita? Apakah pada kegiatan Anda menemukan kata-kata kunci yang akan Anda gunakan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot? Dan bagaimana coach merespon pertanyaan Anda? Jangan lupa untuk menggunakan prinsip coaching, diantaranya membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama saya adalah dari ketiga kompetensi inti coaching, presentasi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Nah, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Di sini yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif, terus juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga kehadiran penuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya sebagai supervisor dari coaching bernama Ahmad Fauji dari SDN Kuntung Ujung 1. dan coaching. Nama saya Diego Lipa dari SDN Mandika Pembarik 1. Sudah siap? Siap Pak. Silakan. Assalamualaikum Bu Ripa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya Bu Ripa ya. Ya pada hari ini ya kita bisa ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Ripa. Iya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya ya. Sebenarnya sih ada sesuatu yang mengganjal begitu Pak dengan perasaan saya ya. Apa itu Bu? Ada sesuatu yang akan saya bicarakan dengan Bapak begitu. Bisa Bu? Ada Kalau waktu dengan saya. ada Bu. Nah kalau boleh tahu apa sih yang membuat Bu Ripa ada perasaan mengganjal seperti itu? Di kelas 1 kan di kelas saya Pak ada anak yang berkebutuhan khusus begitu Pak. Saya ingin membicarakan masalah ini dengan Bapak. Iya Bu. Anak tersebut kan tidak bisa berjalan begitu Pak. Saya sudah ngobrol-ngobrol begitu dengan orang tuanya ya. Dari awal ya mungkin dari waktu lahir begitu. Bagaimana sih keadaan anak tersebut saya tanyakan kepada orang tuanya, atau orang tuanya waktu lahir itu pun normal begitu. Tetapi pada usia 8 bulan begitu karena anak itu ada hernia ya, jadi di 8 bulan itu dioperasi sama dokter. Terus kata dokternya anak itu setelah operasi hernia itu jangan terlalu banyak bergerak begitu. Jadi setiap kali itu kan kalau anak sudah 8 bulan itu kan sudah mulai belajar merangkak ya Pak. Tapi karena dikasih guling kata orang tuanya kalau anak itu rebahan, dikasih guling di samping kedua sampingnya begitu supaya anak itu tidak bergerak. Akhirnya anak itu sama sekali tidak bisa merangkak Pak. Nah terus saya tanyakan sama orang tuanya, kenapa sih? Apa sudah dikonsultasikan lagi sama dokter setelah anak tersebut kan berarti mengalami penurunan ya Pak. Dari awalnya bisa merangkak kok tidak bisa merangkak lagi begitu, tidak kata orang tuanya. Jadi saya ini Pak yang membingungkan saya itu bagaimana sih memberikan pembelajaran buat anak tersebut begitu, supaya di kelas itu kan anak itu kan biasanya karena dia mempunyai cacat fisik lah kalau dibilang begitu, sering dibully sama teman-temannya. Seperti itu ya Bu. Iya. Nah mungkin nih apa harapan yang jadi harapan Ibu nih ke depannya nih? Harapan saya sih supaya anak itu bisa dihargai dengan teman-temannya begitu ya Pak. Iya. Terus saya juga ingin memfasilitasi anak tersebut kan kalau duduk di kursi itu kan harus dipegang terus Pak, takutnya kan anak itu nanti jatuh begitu. Jadi untuk sementara ini dalam masa MPLS ini anak itu orang tuanya masih saya suruh mendampingi untuk memegang anak tersebut.
Seperti itu ya Bu. Iya. Ya lumayan juga ya masalah yang ibu hadapi ya, lumayan rumit juga ya. Mungkin nih apa namanya apa sih usaha yang ibu lakukan untuk untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu? Saya sih Pak sudah ngobrol dengan kepala sekolah di waktu rapat gitu ya, terus teman-teman juga di sekolah itu juga mendengar kalau saya mau minta bantuan, minta belikan kursi roda begitu kayaknya begitu mahal ya. Terus saya cuma usulnya begini, minta dibelikan karpet yang agak empuk gitu ya, karpet Malaysia ya kalau tidak salah ya, yang kecil saja. Jadi kan waktu pembelajaran anak itu orang tuanya tidak perlu ikut mendampingi di dalam kelas. Jadi nanti anak itu saya taruh di lantainya, tetapi memakai karpet Malaysia begitu. Wah, itu suatu langkah yang bagus itu Bu. Ibu bisa memfasilitasi ya anak-anak ibu yang memang berkebutuhan khusus. Nah, sekarang nih apa sih setelah kita ini setelah selesai kita ngobrol-ngobrolin, apa sih yang ibu harapkan? Harapan saya sih anak tersebut walaupun dia mempunyai cacat ya, artinya kan anak kebutuhan khusus, anak istimewa begitu. Tetapi anak itu tetap bisa meraih apa yang dia cita-citakan, terus yang pastinya kan dia tetap bisa bersekolah tanpa harus dibully oleh teman-temannya begitu. Iya, betul sekali Bu. Karena kan kita di sekolah kan kita harus mau kan ya Bu, menerima, mengakomodir kan Bu ya anak yang berkebutuhan khusus ya, karena kan itu merupakan tanggung jawab kita juga kan sebagai guru kan, sebagai penyelenggara pendidikan ya kan Bu. Iya. Nah, jadi sangat bagus sekali ya yang sudah ibu terapkan di kelas dan juga di sekolah ibu. Nah, sejauh ini langkah-langkah yang ibu lakukan itu sudah sejauh mana Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan sejauh ini yang pertama kan tadi sudah saya mengidentifikasi anak tersebut, terus saya membicarakan dengan kepala sekolah serta guru-guru yang lain untuk bisa memfasilitasi anak tersebut begitu. Terus guru-guru yang lain sih ada yang setuju, ada yang tidak begitu Pak. Iya, kan kita di sekolah kan mahasiswa banyak, jadi kan ada yang pro dan kontra, kamu itu kan merupakan hal yang wajar. Kan kalau niat itu baik kan Bu ya tidak jadi masalah buat kita kan ya, sepanjang kan tujuan kita itu kan untuk untuk mencerdaskan kan dan juga untuk mengakomodir kebutuhan anak-anak kita ya kan Bu. Nah sekarang ini nih di sekolah ibu atau di tempat tugas ibu terkait dengan langkah-langkah yang sudah ibu lakukan nih. Nah mungkin adakah yang mendukung nih ataupun siapa yang akan ibu libatkan di sana? Pastinya kan saya akan melibatkan kepala sekolah, terus saya juga akan melibatkan guru ya, salah satu guru. Kalau kepala sekolah kan mungkin beliau tuh banyak kesibukan begitu ya. Iya. Saya sudah membicarakan dengan salah satu guru senior ya, beliau pun bersedia begitu Pak membantu saya. Iya Bu, nah itu merupakan suatu langkah yang nyata kan yang sudah ibu lakukan. Kalau boleh tahu kapan nih ibu mau menerapkan langkah-langkah tersebut nih? Iya. Pastinya kan secepatnya Pak, kalau tidak kan pasti besok lah Pak. Saya sudah merancang begitu ya, karena saya sudah izin dengan kepala sekolah, terus saya sudah membicarakan dengan teman-teman, katanya beli saja dulu Bu karpetnya, nanti uangnya diganti ya begitu. Pastinya kan hari ini setelah bincang-bincang sama bapak ya, pulangnya saya akan mampir dulu ke toko ya beli karpet tersebut. Iya, merupakan langkah yang bagus ya dari ibu tadi ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap mudah-mudahan langkah yang ibu lakukan tersebut ya bisa bisa tercapai. Nah mungkin sejauh ini ada nggak nih ibu mengalami ataupun mendapatkan kendala nih yang akan ibu hadapi? Kendalanya pastinya kan banyak ya Pak. Apalagi berbicara tentang masalah anak yang berkebutuhan khusus ya. Terus kayaknya nih teman-teman juga ada yang pro dan kontra begitu ya. Katanya kan orang tuanya tuh kayak banyak uang saja kok tidak membelikan kursi roda. Terus Pak yang saya dengar ya, teman saya tuh ada juga punya teman ya, punya siswa yang berkebutuhan khusus seperti saya, tetapi di situ kan
ada perhatian dari kepala desa, kalau kita menyebutnya kan sekarang pembakal ya. Iya. Pembakal tersebut memberikan kursi roda untuk anak tersebut tuh, begitu bahagianya beliau begitu. Saya sih pengen juga seperti itu ya Pak. Merupakan langkah yang bagus itu Bu. Nah jadi apa namanya langkah yang Ibu lakukan sudah suatu langkah yang sangat bagus ya. Bagaimana membantu anak yang berkebutuhan tersebut bisa bersekolah dan juga bisa terakomodir ya kan Bu. Nah apa yang sejauh ini mungkin siapa sih yang terlibat di sini Bu yang bisa Ibu libatkan? Iya. Nah, yang pertama kan teman ya, teman sejawat begitu ya, guru kelas 2 ya Pak. Karena kan saya kelasnya berdekatan, terus saya juga rapat dengan beliau. Saya juga di sini melibatkan orang tua anak tersebut, selalu berkonsultasi bagaimana sih keadaan anak tersebut, terus perkembangannya begitu Pak. Iya, merupakan hal yang sangat bagus ya. Langkah-langkahnya Ibu dari tahap pertama tadi sampai yang terakhir ini merupakan langkah-langkah yang luar biasa ya yang Ibu lakukan. Namun dalam kegiatan tersebut nih mungkin apakah ada nih kemungkinan lagi kendala yang akan Ibu hadapi nih? Kemungkinan kalau memang ada mungkin apa itu Bu? Kalau sekarang sih untuk yang itu kan sudah terpenuhi. Terus kendalanya kan karena anak tersebut juga pengen juga ya Pak, walaupun dia menulis tuh masih coret-coret begitu. Iya. Kalau tidak diberikan meja kecil, biasanya kan meja kecil yang untuk belajar itu kan rasanya masih kurang pas begitu Pak. Jadi saya juga pengen memberikan meja tersebut begitu sama anak tersebut. Oh seperti itu ya Bu. Nah jadi mungkin ya Ibu sudah banyak bercerita ya dan juga tentang terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus tadi ya Bu. Iya. Nah sekarang nih bagaimana nih perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sudah lega ya. Beban saya sudah berkurang begitu karena saya sudah membicarakan hal ini dengan Bapak, terus kita bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah saya Pak. Wah, alhamdulillah Bu. Ibu sudah perasaannya sudah lega dari bincang-bincang ini ya. Sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu mau mengajak saya menjadi teman ngobrol Ibu yang telah mempercayakan. Nanti kalau misalnya Ibu perlu support atau dukungan, Ibu jangan sungkan-sungkan ya nanti ngomong dengan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bapak karena Bapak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya begitu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya sudah mendengarkan apa yang menjadi unek-unek saya selama ini. Halo Bu. Ya, waalaikumsalam Bapak. 14. Itu sama kita nih. Baiklah Pak Koji, nanti Bapak sudah melakukan kegiatan coaching. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bapak. Apa saja yang telah Bapak lakukan saat melakukan kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator pencapaiannya? Iya Pak, dalam pelaksanaan coaching tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching ya sesuai dengan alur tirta dan juga sudah menanyakan tujuan, juga mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan juga membuat tanggung jawab dan juga alur tersebut sudah membantu coaching untuk menemukan solusinya Pak. Oh, baik Pak. Menurut saya apa yang sudah dilakukan Bapak saat coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Alur tirta sudah dijalankan dengan baik. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu agar bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan Ibu tadi saya lihat juga telah menerapkan ketiga prinsip coaching dengan baik. Kemudian begini Pak, pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Bapak lakukan tadi Pak? Nah, ini Pak saya akan mendalami ya Pak, lebih dalam lagi tentang bagaimana alur tirta ini Pak, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak di coaching-coaching berikutnya Pak. Iya Pak, semoga kedepannya kompetensi Bapak semakin baik. Demikian Pak Koji yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga kegiatan kita ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya Pak Koji. Ya, sampai ketemu Pak. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan observer dari seorang coach yang bernama Nama saya Jenuripa dari SDN Merdeka Pembarat 1. dan coachnya. Saya Ahmad Fauji dari SDN Kuntum Ujung 1. Iya. Bagaimana Ibu Ripa, sudah siap? Alhamdulillah sudah siap Pak. Silahkan Bu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Fauji. Waalaikumsalam, Bu Ripa. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak Fauji hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Tapi nih pada hari ini saya sedikit kurang bersemangat nih Bu. Ada apa Pak? Begini Bu, ini kan kita memasuki tahun ajaran baru nih Bu. Iya. Nah, itu kan kita kan ada yang diisi nih di penilaian PMM. Iya. Nah, jadi di sana ada salah seorang guru ya di tempat saya bekerja atau bertugas. Nah, ada salah seorang guru yang tidak menguasai nih bagaimana cara mengisi dan juga melakukan penilaian kinerja di PMM. Iya. Nah, jadi saya sangat terganggu sih Bu, apalagi kan saya sebagai kepala sekolah seperti itu Bu. Iya. Oh begitu Pak. Terus bagaimana sih pendapat Bapak tentang hal tersebut? Nah, kalau pendapat saya sih mudah-mudahan ya guru tersebut atau ibu tersebut kan dia bisa melakukan ataupun mengisi RHK yang ada di PM tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa bantuan dari guru-guru yang lain Bu, seperti itu. Terus apa sih usaha yang sudah Bapak lakukan supaya guru-guru tersebut itu bisa mengisi RHK sendiri tanpa bantuan Bapak begitu? Nah, kalau yang sekarang ini Bu, usaha yang saya lakukan kemarin itu kan di semester 1 kemarin itu di sekolah kami kan ada melaksanakan kombel kan Bu. Nah, komunitas belajar, nah di sana sangat membantu sekali sih Bu, di mana di kegiatan tersebut banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kemarin itu ada mengisi RHK di PMM, Iya. ada belajar di PMM juga kan, yang mempelajari beberapa topik yang ada di PMM. Nah, jadi Iya. banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di kombel tersebut Bu. Kalau boleh tahu ya Pak, ada berapa orang sih guru yang masih IT-nya kurang begitu yang selalu minta bantuan sama Bapak? Kalau di tempat saya itu ada 2 orang Bu. Kebetulan guru tersebut adalah guru senior Bu, dan kebetulan dia mungkin lagi 2 tahun mau menghadapi masa pensiun nih Bu. Nah, jadi mungkin karena guru dulu kan Bu. Nah, jadi padahal dia pengalamannya luar biasa Bu. Nah, jadi sedangkan kelemahan cuma di IT itu saja. Nah, sementara kalau di pengalaman mengajar, kita minta pendapatnya itu sangat kita harapkan sekali Bu, karena kan beliau banyak pengalaman lah, banyak makan asam garam lah Iya. seperti itu. Memang susah ya Pak, kalau guru senior ya, apalagi tentang masalah IT. Apalagi kan beliau itu sudah mau pensiun begitu ya Iya, Pak. Memang betul. susah seperti itu. Terus ada rencana Bapak begitu tentang hal tersebut? Nah, kalau rencana saya Bu, ini kan kita kan di awal-awal tahun ajaran nih. Iya. Nah, jadi kan rencana saya nih, saya ingin mengaktifkan kembali Bu kombel tersebut. Di mana kan ada di tempat saya juga ada salah seorang guru ya yang menguasai IT ya. Iya. Dan kebetulan juga guru tersebut merupakan Google Master Trainer Bu, jadi yang di kabupaten. Nah, jadi guru tersebut mungkin saya arahkan, saya akan berkolaborasi kan Iya. Nah, untuk di kegiatan kombel tersebut supaya guru-guru yang penguasaan IT-nya masih kurang, Iya. nah ini bisa terbantu oleh guru tersebut. Itu Bu, rencana saya Bu. Siapa Pak yang menjadi ketua kombel di sekolah Bapak? Nah, yang jadi ketua itu nanti yang akan saya minta ya dari guru kelas 6 Bu, dan kebetulan guru tersebut yang memang pengetahuan dan penguasaan IT-nya memang cukup kan Bu, dan untuk mengerjakan di kinerja dan juga di PMM Bu, seperti itu. Apa guru kelas 6 itu juga menguasai IT Pak? Iya Bu, nah guru kelas itu karena dia kan guru yang masih muda kan Bu, nah masih seperti ibu lah, masih energik lah, masih semangatnya masih menggebu-gebu gitu untuk anak. Nah, jadi guru tersebut kan dia karena masih muda, baru lulus kuliah juga. Nah, IT-nya juga bagus ya, Pak. IT juga bagus. Nah, jadi guru tersebut bisa lah berbagi kan, nah itu kan berbagi dengan guru-guru yang lain, sehingga apa yang menjadi kekurangan guru yang
senior tadi bisa bisa terpenuhi kan, bisa bisa tertutupi kan, dia dengan akhirnya dia bisa bagaimana cara mengisi RHK tersebut, Bu. Iya. Apa guru yang kombel Bapak di sekolah itu sudah aktif? Ya, alhamdulillah ya Bu, dari semester yang 2 tadi kan di awal Januari 2024 tadi sudah aktif, Bu. Dan kemarin itu kan terjeda di libur sebentar kan, Bu. Nah, ini rencana saya sih, saya sebagai kepala sekolah saya akan mengaktifkan kembali kan, di mana di sini nanti akan saya buat program. Nah, jadi di awal-awal bulan ini nanti akan saya bagaimana cara pengisian RHK. Jadi apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan guru-guru yang tidak bisa mengisi RHK bisa terpenuhi seperti itu, Bu. Nah, seperti itu. Apa isi dari program kombel Bapak? Yang kombe itu yang di bulan pertama ini rencananya, Bu, itu tentang pengisian kinerja ini kan di PM tentang RHK. Terus nanti di bulan kedua nanti, Bu, itu tentang mempelajari topik yang di PMM. Itu kan nanti ada satu topik katanya yang harus dipelajari, Bu. Nah, kalau yang di tahun kemarin kan itu rasanya ada 7 topik kan, Bu. Nah, itu kan mulai dari Merdeka Belajar sampai pembelajaran berdiferensiasi kalau tidak salah. Nah, jadi di topik yang di tahun ajaran 2024-2025 ini ada satu topik nanti yang akan kami pelajari, dan juga itu akan termasuk yang menjadi program kami di kegiatan kombel tersebut. Nah, jadi untuk di bulan-bulan berikutnya, di bulan ketiga, keempat, dan kelima, itu nanti tentang bagaimana membuat administrasi pembelajaran. Nah, tentang modul ajar, modul project. Nah, itu juga nanti. Terus selanjutnya di bulan keempat itu kami akan merencanakan di kegiatan kombel kami tersebut bagaimana nanti tentang penilaian, Bu. Nah, mungkin yang di akhir nanti kami akan mempelajari tentang bagaimana pengisian rapor. Nah, seperti itu yang akan kami kerjakan di program kombel kami, Bu. Seperti itu. Nah, terus selama kombel Bapak sudah berjalan ya, sudah berapa lama begitu kombel Bapak berjalan? Di kegiatan kombel yang ini, untuk yang di tahun ini mungkin sudah sekitar 7 bulan, Bu, kegiatan berjalan, dan alhamdulillah, Bu, banyak sekali memberikan manfaat, Bu. Ya, di sana kan kita bisa melihat media-media pembelajaran, model-model pembelajaran, contoh-contoh modul project, ya kan, contoh-contoh modul ajar. Nah, jadi banyak sekali, Bu, sangat menjadi inspirasi lah ibaratnya, Bu, untuk kita semua, Bu. Dari program-program yang sudah Bapak ceritakan tadi sudah cukup sangat menarik begitu ya, Pak. Dari program-program Bapak tadi, adakah yang meningkatkan tentang IT untuk 2 orang tadi? Begitu? Ada, Bu. Nah, jadi yang di kombel saya ini mungkin yang saya anukan yang di bulan-bulan pertama ini, Bu. Karena kan ini merupakan hal yang mendasar, Bu, hal yang urgent. Jadi kan dengan kegiatan kombel peningkatan IT tersebut, nanti akan berdampak guru tersebut juga dia bisa mengisi RHK-nya sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun guru lain. Nah, jadi rencana saya yang di bulan-bulan pertama ini itu bagaimana nanti penggunaan internet dan juga penggunaan pengoperasian laptop. Nah, itu nanti yang akan saya terapkan di kegiatan kombel di bulan pertama ini, Bu. Apa bersedia, Bu, kedua guru senior tadi untuk mengikuti kombel di workshop di kombel Bapak begitu? Alhamdulillah, Bu, beliau bersedia, apalagi kan beliau itu sudah sudah guru yang senior dan juga sudah memiliki sardik, Bu. Nah, jadi kan beliau itu dianggap sebagai guru yang profesional seperti itu, Bu. Berarti harapan Bapak untuk kedua guru senior tersebut itu apa sih? Nah, harapan saya, Bu, untuk kedua guru senior tersebut, yang pertama dulu kan beliau sedikit banyak bukan menguasai, tapi kan sebenarnya ya bisa lah, bukan ya bisa kan, Bu, ya bisa mengenal tentang penggunaan ataupun bagaimana cara pengoperasian laptop ya. Terus yang kedua, guru itu bisa mengisi RHK-nya sendiri kan tanpa bantuan oleh guru lain ataupun teman-teman yang ada di sekolah, seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat salut sama Bapak ya, mempunyai program-program di sekolah yang begitu luar biasa, yang membantu guru-guru begitu ya, guru-guru yang tidak mempunyai keahlian IT. Memang susah sih, Pak, kalau mengajar orang dewasa, apalagi orang senior yang mau pensiun tentang masalah IT ini. Dari apa kendala yang akan Bapak hadapi dalam permasalahan ini? Nah, mungkin, Bu, nanti kan kalau di tempat saya itu kan, Bu,
mungkin jaringan internet Bu, yang kan di sana ada tempat-tempat tertentu, mungkin di tempat sini Iya. tempat sana mungkin beda. Nah mungkin nanti kan kalau kita penggunaan itu kan mungkin kita membuat jaringan internet deh. Nah Iya. jadi mungkin sinyal itu mungkin yang putus-putus Bu, itu Iya. mungkin yang menjadi salah satu kendala Iya. yang di tempat saya itu Bu. Nah seperti itu. Kadang biasanya kalau saya itu ada kegiatan Bu yang mengharuskan kan penggunaan internet, Iya. itu saya ke tempat yang udah yang Iya, dekat dengan iya, ada dengan sinyal, ya gitu. yang ada sinyal, sama hanya juga dengan waktu bertugas di pegunungan Bu, seperti itu. Berarti Bapak sudah mengetahui solusinya ya, kalau tidak ada sinyal mencari tempat yang ada sinyal. Iya Bu, betul. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Apa ada kendala lagi selain itu Pak? Mungkin selain kendala tadi, mungkin yang sekarang ini jadi apa namanya, jadi kendala mungkin Bu, bagaimana kita supaya kita gabung gitu lah Bu. Soalnya kan banyak kegiatan tuh kadang di sekolah saya itu kan guru-guru itu kan banyak ya sibuk. Nah jadi kan supaya yang kumpul semuanya, nah itu kan karena kan di sekolah saya itu ada yang ketua KKG, Iya. ada yang ketua operator, Iya. juga ada yang apa namanya, pengurus di PAI, guru Iya. agama. Nah jadi apa namanya, menyatukan itu lah Bu, itu yang susah mungkin. Jadi kadang kemarin seperti yang tahun tadi Bu, kami sudah membuat sebuah program untuk merencanakan kegiatan. Iya. Ternyata sudah di pelaksanaannya ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah Iya. mungkin itu yang termasuk menjadi kendala Bu. Nah mungkin nanti langkah kami mungkin nanti akan apa namanya, akan menyusun program tersebut dengan jauh-jauh hari kan. Iya. Jadi kalau memang ada program yang mungkin bisa dialihkan ataupun waktunya itu bisa menyesuaikan Bu, seperti itu. Berarti masalah Bapak sudah bisa terselesaikan ya? Alhamdulillah Bu. Bapak sudah mempunyai solusi-solusi untuk menghadapi masalah Bapak. Iya Bu. Bagus sekali Bapak apa yang sudah Bapak hadapi, gitu, apa yang sudah Bapak berikan kepada guru-guru Bapak ya. Salut luar biasa buat Bapak ya. Terima kasih Bu. Bapak ada Bapak kepala sekolah yang terbuka begitu ya, mau mendengar keluh kesah dengan guru-guru lain begitu ya Pak. Saya mungkin cuma sampai di sini saya bisa menemani Bapak ya. Sama-sama Bu, saya Bu ucapkan terima kasih Bu karena Ibu sudah mau ngobrol dengan saya ya, karena apa namanya, di sore hari ini kan, nah bisa Ibu telah meluangkan waktu Iya. buat saya untuk ngobrol. Ini merupakan satu kehormatan Bu, kebahagiaan juga bagi saya. Sama-sama, Pak. Iya, Bu. Bapak juga sudah mempercayakan saya sebagai teman curhat Bapak ya Pak. Sama-sama, Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh diminum Bapak. Assalamualaikum Bapak Gapuri. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar juga Ibu? Alhamdulillah baik Bapak. Baiklah, sebelum Anda nanti melakukan kegiatan coaching dengan saya sebagai tindakan awal yaitu praobservasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Namun sebelumnya ini ada rubrik penilaian. Silahkan Ibu nanti diamati ya, ini nanti ada rubrik penilaiannya yang harus silahkan Bapak amati ya. Iya. Di sini nanti kegiatan Bapak saat melakukan aktivitas coaching akan saya amati berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Apakah selama kegiatan sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah Bapak menemukan kata-kata kunci yang akan Bapak gunakan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot? Dan bagaimana coach merespon pertanyaan yang Bapak ajukan begitu ya. Terus jangan lupa nanti untuk menggunakan prinsip coaching, di antaranya membangun kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama saya adalah dari ketiga kompetensi coaching, kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya pertama, saya mendengarkan secara aktif dan hadir penuh. Kemudian saya usahakan untuk
menggunakan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang akan Bapak capai di prosesi coaching nanti? Saya dapat menyelesaikan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baiklah, saya rasa cukup Bapak ya. Sekarang kan silahkan Bapak mulai sesi coachingnya. Semangat ya Bapak. Semangat. Terima kasih Bu. Ya, siap. Potong dulu ya. Potongnya dulu Pak. Kalau muka Pak taruh pun nanti bilang. Bapak Ibu kita. Kayaknya kok kita bikin air lagi, kita lagi mau ya. Dia mana? Bisa sebenarnya urusan. Iya. Sama-sama. Pak Oji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gapuri. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak Gapuri. Tapi ini saya agak sedikit apa namanya bingung, sedikit kurang bersemangat nih Pak Gapuri. Oh, begitu. Jadi pada hari ini Pak Oji ada permasalahan lah yang mengganjal. Iya nih Pak, makanya kan tadi saya telepon, saya WA Bapak tadi, saya saja Bapak mau membalas WA saya, dan Bapak mau apa namanya menemani saya untuk ngobrol-ngobrol di sore ini. Gini Pak, jadi apa permasalahan yang ingin Bapak Oji sampaikan kepada saya Pak? Begini Pak Gapuri, ini kan kita memasuki tahun ajaran baru nih Pak. Tahun pelajaran 2024-2025. Nah, itu kan di sekolah saya itu ada salah seorang guru ya, beliau kurang begitu menguasai tentang IT nih Pak. Nah, sekarang kan kita kan di awal-awal semester 1 ini kan kita mengisi penilaian kinerja yang di PMM Pak. Nah, jadi untuk mengisi tersebut kan diperlukan keterampilan dan juga bisa mengoperasikan laptop Pak. Nah, jadi supaya bisa guru tersebut apa namanya mengisi LHK di kinerja tersebut Pak. Jadi begini Pak, sejauh ini apa harapan Bapak terhadap guru-guru yang ada di sekolah Bapak tentang permasalahan yang terjadi? Nah, kalau harapan saya Pak, saya mengharapkan guru tersebut ya yang pertama kan dia bisa bisa mengoperasikan laptop atau komputer. Terus yang kedua, guru tersebut bisa mengisi RHK di kinerja tersebut Pak tanpa bantuan orang lain ataupun tanpa bantuan guru lain Pak, seperti itu. Berarti kita pada hari ini sama-sama mencari solusi ya, Iya, agar permasalahan Bapak tadi kan terutama guru-guru yang IT-nya kurang ya menjadi terbantu lah ya Pak. Iya, seperti itu Pak. Kalau begitu Pak Oji, menurut Pak Oji kira-kira kendala apa yang Pak Oji hadapi dalam upaya agar guru-guru Bapak mau sesuai dengan harapan Bapak? Nah, mungkin kalau kendala sih Pak, untuk sementara ini belum ada Pak. Tapi kalau di tempat tugas saya itu Pak, karena mungkin letaknya itu Pak di pinggiran kan Pak dari Kecamatan Gawit ini, mungkin itu nanti yang jadi kendala ataupun yang jadi penghambat itu mungkin jaringan internet Pak. Karena apa? Karena kan di sana perbatasan antara Kecamatan Gawit dengan kecamatan yang berada di Kabupaten Taranaon Pak. Begitu. Memang permasalahan memang agak sulit ya. Iya Pak. Iya. Dari permasalahan yang Bapak Oji sampaikan tadi, kata kalau kita rank level dari 1 sampai 10, menurut Bapak Oji itu di level berapa itu? Nah, kalau kita level kan mungkin di level 6 ya Pak. Ya. Lumayan. Oke. Berarti level 6 permasalahan Bapak Oji ya. Menurut Bapak Oji saat ini kondisi permasalahan Bapak tadi, apakah ada kemungkinan Bapak Oji itu menyelesaikannya dari 1 sampai 10 kemungkinan? Kalau sejauh ini Pak saya berusaha Pak.
untuk menyelesaikan dan juga menaikkan kan dari yang tadinya 6 dan mudah-mudahan nanti bisa naik ke level 7, 8 mungkin bahkan bisa mencapai 10 Pak. Seperti itu. Iya. Oh, saya rasa rencana Bapak Oji sudah sangat bagus. Sudah nanti kan dia sekian kan Anda sudah berusaha Iya. untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kira-kira kapan Pak itu akan Bapak laksanakan? Nanti kalau ini kan ini kita dari tahun anggaran 2024 2012 sudah berjalan nih Pak. Nah jadi rencana saya secepatnya Pak, karena kan ini apa namanya untuk pengisian RHK ini kan nanti di akhir Juli kan Pak. Nah itu kan batas tenggat waktunya kan Pak. Nah jadi kalau saya usahakan 1 atau 2 hari ke depan sudah ada nanti apa namanya kegiatan ataupun langkah-langkah yang saya lakukan apa namanya terkait dengan mengatasi permasalahan guru tersebut Pak. Wah, bagus sekali itu apa yang sudah Bapak rencanakan. Berarti malah Bapak rencanakan satu bulan. Wah, bagus sekali Bapak Oji. Saya sangat mendukung dengan apa yang akan Bapak lakukan. Menurut Bapak Oji, apa ukuran keberhasilan dari yang akan dilakukan Bapak Oji? Kira-kira dikatakan berhasil seperti apa? Nah, apa ya Pak? Mungkin ukuran ataupun indikator keberhasilan mungkin yang nanti yang pertama mungkin guru tersebut bisa mengoperasikan laptop Pak. Terus yang kedua kan guru tersebut dia bisa mengisi RHK yang ada di kinerja yang di PMF itu tanpa bantuan guru ataupun orang lain Pak. Nah jadi untuk sementara ini 2 indikator itu dulu ya untuk keberhasilan tentang bagaimana guru tersebut Pak. Oh ya, rencana ini memang sangat sungguh baik. Tapi kan menurut Pak Oji lagi, apakah mungkin ada kendala untuk menerapkan rencana ini Pak? Nah mungkin kalau kendala ya yang akan saya hadapi mungkin karena kan di tempat saya bertugas itu Pak ada beberapa orang guru yang mungkin yang apa namanya aktif juga ya, ada yang sebagai ketua operator, ada yang sebagai ketua dan pengurus KKG. Nah jadi kan mungkin yang menjadi kendala saya nanti tentang bagaimana menyatukan mereka mencari waktu yang tepat nah untuk mereka bisa kumpul semua. Nah itu mungkin yang menjadi salah satu kendala nanti karena kan tidak kita apa namanya tidak kita jadwalkan, tidak kita rencanakan. Nah mungkin nanti ada 1 atau 2 orang guru di sekolah saya mungkin yang tidak bisa mengikuti ataupun berhadir di acara yang apa ataupun kegiatan yang diadakan di sekolah Pak. Oh jadi begitu. Mungkin adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bapak Oji untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan? Nah Pak, untuk yang membantu kalau di sekolah saya itu Pak nanti semua dewan guru nanti akan saya libatkan Pak. Nah tapi di sekolah saya itu ada salah seorang guru itu guru kelas 6 dan kebetulan juga beliau tersebut adalah guru yang masih muda Pak. Nah seperti Ibu observer ini Pak, dia muda, cantik Pak, dan juga dia sangat bertalenta Pak. Dia menguasai apa namanya IT dan juga merupakan salah satu Google Master Trainer yang ada di Kabupaten Banjar Pak. Nah jadi guru tersebut nanti akan saya mintai bantuannya Pak. Nanti bagaimana nanti apa namanya guru tersebut nanti bisa apa namanya bisa sharing Pak pengetahuannya sehingga guru-guru lain yang mungkin kurang di penguasaan IT nanti akan bisa terbantu Pak seperti itu. Wah bagus sekali Bapak Oji. Berarti Anda sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Ya alhamdulillah Pak, mungkin karena ngobrol dengan Bapak kan, jadi Bapak merupakan apa namanya jadi teman bicara yang sangat menyenangkan nih bagi saya. Ya, syukur. Tetap semangat ya Bapak Oji ya. Ya. Tetap semangat. Iya Pak, Iya. selalu semangat Pak kita. Ya nanti kalau misalnya Bapak Oji ada permasalahan lagi mungkin yang perlu dibicarakan, nanti hubungi saya ya, nanti insya Allah saya akan membantu menyelesaikannya Pak. Iya Pak, nanti saya akan dengan senang hati nanti menghubungi Bapak, misalkan ada permasalahan ataupun ada hal-hal lain, ya nanti saya akan WA ataupun telepon Bapak untuk kita sebagai teman ngobrol ya Pak. Iya. Terima kasih juga Bapak telah apa namanya telah meluangkan waktu nih
pada saya untuk bincang-bincang soal hari ini. Dengan adanya bincang-bincang kita ini, saya sedikit lega Pak, sedikit lebih berwarna lah keadaan keadaan hati saya seperti itu Pak. Nah, Kayak pelangi ya lagi. seperti pelangi yang tadinya yang tadinya kelabu sekarang sudah cerah Pak, seperti itu. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ya, Bapak. ya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Waji sini, aku masih. Bujung menonton Pak Iya, ada. sih. Kita melakukan pasca observer. Tapi yang ini Baiklah Bapak, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Ya, silakan. Nah, apa yang Bapak lakukan saat melakukan kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan membuat tanggung jawab, dan alur tersebut bisa membantu coach untuk menemukan solusinya. Ya, baiklah. Bapak, menurut saya apa yang sudah Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Alur Tirta sudah dijalankan dengan baik. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Fauji ya, agar bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan saya lihat tadi Bapak juga menerapkan ketiga prinsip prinsip coaching dengan baik. Pertanyaan saya yang terakhir Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan? Saya akan lebih mendalam lagi alur petanya Bu, sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu ya Bapak. Semoga kedepannya kompetensi Bapak akan lebih baik lagi, menjadi seorang coach yang baik begitu ya. Serta apa yang kita lakukan hari ini mempunyai manfaat. Sampai ketemu lagi ya untuk Pak Waji dan Bapak Gapuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti mau menjadi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual di modul 2.3, yaitu coaching dalam akademik. Pada hari ini saya berperan sebagai observer. Nama saya Ahmad Fauji dari SDN Guntung Ujung 1, berperan sebagai coach. Nama saya Jenuripa dari SDN Mandika Barat 1, berperan sebagai coach. Nama saya Ahmad Gapuri dari SD Pasean Selatan, Kabupaten Banjar. Nah, assalamualaikum Bu Ripa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fauji, Gimana kabarnya hari ini Bu Ripa? alhamdulillah baik Pak. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Iya, sudah lama. Nah, hari ini kan Bu Ripa akan melaksanakan coaching nih, berperan sebagai coach ya, Iya. dan Pak Ahmad Gapuri sebagai coach. Nah, tentunya mudah-mudahan hari ini kan kita bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lancar ya, tidak ada kendala. Nah, sini kan sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, tentunya kan ada tahapan-tahapan nih Bu Ripa, Iya. ya, yang harus kita lalui, dan juga ada kriteria penilaian dan juga kompetensi nih yang akan kita tingkatkan di kegiatan coaching ini. Nah, yang pertama kan Bu Ripa ada kegiatan pra kan, Iya, pra ada observasi. observasi. Yang kedua ada pelaksanaan kan. Iya. Nah, yang ketiga ada kegiatan pasca Pasca. observasi ya, atau umpan balik kan Bu Ripa. Nah, Iya. sekarang kalau saya boleh tanya nih, apa sih yang ingin Bu Ripa tingkatkan nih dari kegiatan ini? Pastinya yang akan saya tingkatkan yaitu sesuatu yang ingin saya kembangkan dan tingkatkan, yaitu saya ingin mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan oleh coach begitu Pak. Terus saya ingin kehadiran penuh di sini. Mungkin nanti kalau biasanya kan terganggu dengan ada tamu yang datang begitu.
ada suara HP begitu, semuanya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu Pak. Terus yang paling penting pastinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menggali apa sih masalah dari coach saya ini, begitu saja Pak. Waduh, luar biasa ya dari Bu Ripa ya. Nah sekarang Bu Ripa dan Pak Ahmad Japuri silakan melaksanakan kegiatan coachingnya. Terima kasih Bapak Coach. Assalamualaikum Bapak Japuri, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu Ripa, ya selamat sore juga. Apa kabarnya hari ini Pak Japuri? Alhamdulillah Ibu Ripa, kabar saja pada hari ini baik-baik saja, tapi agak kurang bersemangat nih. Iya. Alhamdulillah kabar Bapak Japuri baik. Terus bagaimana juga keadaan keluarga Bapak di rumah? Ya, alhamdulillah keluarga kita ya semuanya sehat walafiat dan baik Bu. Ya, Bagaimana perasaan Bapak hari ini? kalau perasaan ya itu tadi kurang bersemangat sedikit karena ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati. Jadi itulah kenapa tadi saya menghubungi Ibu untuk mengajak berbincang-bincang Bu. Semoga dengan bincang-bincang santai ini Iya. ada hal-hal yang bermasalah dengan pikiran saya itu mudah-mudahan berkurang dan hilang Bu. Oh begitu Pak Bapak. Iya. Mudah-mudahan dengan kita ngobrol-ngobrol hari ini begitu Pak, beban Bapak bisa berkurang. Iya, alhamdulillah Bu, terima kasih mudah-mudahan. Jadi apa sih permasalahan Bapak saat ini? Begini Bu, permasalahan saya sekarang saya ini kan saat ini mengajar di kelas 3 Bu. Iya. Nah, sebenarnya untuk di kelas 3 ini tahun depan saya juga mengajar, tapi yang lebih bukan berpengalaman sih. Sebenarnya pengalaman saya mengajar 18 tahun itu selalu di kelas tinggi Bu. Iya. Kelas 6, kelas 5. Jadi baru setahun kemarin saya di kelas 3 dan tahun ini juga di kelas 3. Tapi Bu, satu yang di pikiran saya, jadi ada salah satu siswa saya di kelas tersebut, di waktu saya mengajar itu begini Bu, dia kurang konsentrasi. Padahal awal itu bagus, tapi sedikit dia agak aktif Bu. Iya. Sering izin keluar masuk kelas, lebih-lebih mengganggu kawan-kawannya Bu, seperti mengoyang-ngoyang kursi, memainkan alat-alat pembelajaran. Nah, demikian Bu. Itu Bu yang membuat saya sangat pusing Bu. Iya. Jadi ini pengalaman pertama kali Bapak ya jadi guru kelas 3 begitu. Nah, sejauh ini apa sih harapan Bapak untuk siswa Bapak tersebut, siswa-siswa yang di dalam kelas Bapak? Ya, untuk harapan saya ingin siswa saya itu bagus lah, bukan tujuan dari sebagai guru ini kan kita kelas untuk memberikan pelajaran atau mentransfer ilmu kita kepada siswa-siswa. Tetapi itulah bukan belanya tadi. Karena ada siswa yang kurang aktif, jadi itu mengganggu kawan-kawannya. Jadi pembelajaran itu tidak maksimal lah Bu, tidak maksimal. Jadi sangat mengganggu lah bagi saya. Iya. Berarti Bapak ada satu siswa Bapak yang kalau dikatakan nakal mungkin bisa dikatakan nakal begitu Pak ya. Berarti kita mencari solusi apa yang menjadi permasalahan. Soalnya pendidikan Chelsea dengan membaca akan tulis. Apa tulis nih Pak? Akan ke sini. Anu apa namanya? Kena menekan lebih baik sedang pertama kali. Jadi kalau biar untung, kita langsung duduk balik. Iya. Kita misalkan anu kita panggil kuliah kan, duduk sini pulang misalnya. Iya. Misalnya kada salah jujur kayak yang pertama itu tidak. Oh iya, itu sudah permulaan. Kenapa sih kan kita malah sebagai alasannya sebagai observasannya ya kisahnya kayak itu nah ya Allah jadi kan video kita begini kan ada seberitaan itu nah para ya kita jadinya ada salah hari orang nah pada kita ada refleksi kita jangan kena sebagai coach ya kalau kena sebagai Pian rekam kah? sudah tuh Hapus dulu. tapi kan ini jangan dipotong-potong sudah ngasih Pak Nanti ini foto ini Mas kan. Di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar. Pada hari ini kami akan melaksanakan
demonstrasi kontekstual di modul 2.3 yaitu coaching dalam akademik. Nah, dalam kesempatan ini saya berperan sebagai observer, yaitu saya sendiri Ahmad Fauji dari SDN Guntung Ujung 1 dan berperan sebagai coach. Nama saya Junuripa dari SDN Mandika Kobar 1. Berperan sebagai coach. Nama saya Ahmad Gapuri dari SDN Pasaman Selatan, Kabupaten Banjar. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai observer sendiri, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini, saya ada pertanyaan dulu kepada Ibu Junuripa ya, yang berperan sebagai coach. Dalam kesempatan ini, assalamualaikum Bu Ripa. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Koji. Nah, ya Ibu kan hari ini kan melaksanakan coaching nih Bu. Iya. Nah, Ibu kan nanti kan akan berperan sebagai coach ya, Iya. dan Pak Gupuri sebagai coachnya. Nah, di sini kan Bu, kita kan sama-sama sudah mengetahui nih tahapan-tahapan dari coaching itu kan Bu, ada pra-observasi, Iya. ada observasi dan kegiatan pasca observasi. Nah, mungkin Ibu sudah mengetahui ya di kegiatan pra-observasi ini mungkin ada apa kriteria penilaian, ya kan, Iya. Bu? Ada juga kompetensi yang ingin dicapai. Nah, saya boleh tanya nggak Bu? Iya. Nah, Ibu kan dalam coaching ini apa sih yang ingin Ibu capai? Yang ingin saya capai pastinya yang pertama saya ingin mendengarkan secara aktif apa yang dibicarakan oleh coach begitu, serta kehadiran penuh. Saya akan memperhatikan apa yang dia bicarakan, terus mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan saya itu akan saya munculkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Wah, begitu Pak. bagus sekali itu Bu. Nah, sekarang Ibu bisa melaksanakan coaching. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Gapuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore juga Ibu Ripa. Nah, apa kabarnya hari ini Pak Gapuri? Untuk kabar saya hari ini alhamdulillah baik Bu. Cuman pada hari ini ya seperti sebelum biasanya ada hal yang kurang Bu di hati saya. Ya, kurang bersemangat lah. Oh, kalau begitu kita mungkin bisa bincang-bincang Bapak untuk mengurangi beban Bapak Gapuri yang Bapak rasakan. Oh iya, ya nampaknya begitulah Ibu. Begitulah saya tadi kan mengundang Ibu kan Iya. untuk curhat lah Bu, bincang-bincang santai. Ya mudah-mudahan setelah kita berbincang-bincang pada hari ini segala sesuatu hal yang mungkin ada masalah di tempat dengan saya Ya. akan hilang Bu. Ya gitu Bu. Kalau boleh tahu begitu Pak, apa sih permasalahan Bapak yang selama ini Bapak hadapi yang membuat Bapak sedih begitu? Ya, oh begini Bu. Sebenarnya ini yang saya hadapi ini ya ada sama-sama lah dengan seperti kebanyakan orang juga. Tetapi untuk saya mungkin karena baru ini Bu, saya ini kan saat ini mengajar di kelas 3. Ya. Kelas 3 ini kelas rendah lah Bu. Karena biasanya saya itu mengajar di kelas tinggi. Jadi ada salah satu siswa saya itu aktif Bu, hiperaktif kan setiap saya mengajar, menjelaskan dia itu memperhatikan. Tidak lama kemudian dia tidak konsentrasi lagi dalam belajar. Nah, ini mengganggu temannya, menggoyang-goyangkan kursi. Ya intinya itu tidak konsentrasi lah. Jadi anak itu tidak konsentrasi begitu dalam belajar ya Pak. Mungkin Bapak pernah yang menanyakan hal itu kepada anak tersebut? Oh ini untuk anak dulunya kan saya teman-teman itu kan saya panggil, saya maunya seperti apa itu Bu. Iya. Intinya begini Bu, anak itu kayaknya tuh butuh perhatian lebih lah dari Iya. saya kan. Nah itu Bu. Begitu. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan nih kegiatan coaching Iya. sebelum penutupan. Saya juga akan menanyakan sebelum penutupan. Saya ingin menanyakan nih beberapa pertanyaan. Nah, apa saja yang Ibu lakukan nih saat melakukan kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian? Yang sudah saya lakukan pastinya sudah mengikuti alur kita ya, sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan membuat tanggung jawab, dan alur tersebut bisa membantu coach menemukan solusinya.
Iya, baiklah Bu. Nah, menurut saya apa yang sudah dilakukan Ibu sudah sangat cukup baik ya. Nah, tadi sudah berjalan dengan baik, alur cerita juga sudah dijalankan dengan baik. Ibu juga sudah menggali nih, Iya. ya, dengan mengajukan pertanyaan kepada coach tadi. Nah, agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga Ibu tadi juga saya lihat juga sudah menerapkan nih ketiga prinsip coaching dengan baik Bu. Nah pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita akhiri nih. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Pastinya saya akan lebih mendalami alur cerita ya supaya coaching saya itu berjalan lebih baik lagi. Iya Bu. Nah, ya itu ya Bu. Nah semoga kedepannya kompetensi Ibu semakin baik. Iya. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat. Amin. Ya, sampai ketemu lagi Bu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Koji. Terima kasih Pak Koji. Pondok Puri.